Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, mahasiswa Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, mengambil program studi pendidikan sejarah semester 3. Oke, pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih aktivitas sosial ekonomi orang-orang Priangan sebelum dan juga sesudah abad ke-19. Nah, pasti kalian penasaran kan, gimana sih aktivitas sosial ekonomi? Kita mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih aktivitas sosial ekonomi orang-orang Priangan sebelum dan juga sesudah abad ke-19, pastinya kita harus tahu dulu nih, apa sih Priangan itu? Nah, Priangan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Priangan merupakan daerah penghasil kopi dan tanaman ekspor lainnya seperti tebu, nila, teh, kinan, dan lain sebagainya. Pada awal abad ke-19, sistem ekonomi di Priangan beralih ke sistem tanam paksa. Wow! Jadi, di mana negara ikut berperan dalam menentukan pola perdagangan, terutama tanaman ekspor. Sekitar abad ke-18, stratifikasi sosial masyarakat Priangan terdiri atas dua golongan besar, yaitu yang pertama golongan menak dan yang kedua golongan jalma atau pribumi. Nah, golongan menak ada golongan sentana atau sikep, priai yang paling rendah dan yang secara tradisional menjadi perantara penguasa dengan masyarakat pedesaan. Menurut Ali Shah Banda 1954, struktur kelas orang Sunda era tanam paksa terdiri atas warga desa inti atau orang-orang pribumi dan orang yang mempunyai rumah dan pekarangan atau yang menumpang, dan orang yang memiliki rumah di atas pekarangan orang lain yang bernama bujang. Nah, mari kita lihat fakta historisnya. Jadi, secara historis, sampai sekitar abad ke-16, tidak ada kekuasaan kerajaan lokal pada waktu itu yang benar-benar mempengaruhi kebudayaan masyarakat Priangan secara menyeluruh. Terutama dalam hal kepemilikan tanah, ini juga belum tersentuh Mataram. Faktor geografis yang sulit dijangkau, terutama daerah pedalaman Priangan, menumbuhkan hal yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat lain yang sangat dipengaruhi oleh Mataram, seperti Cirebon dan juga Banten. Pada awal abad ke-20, pemerintah menerapkan kebijakan politik etis. Nah, kenapa sih? Yang tentunya hal tersebut merupakan reformasi kebijakan politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Penekanan politik etis cenderung ke arah program-program yang lebih khusus. Pelaksanaannya melalui Dinas Kesejahteraan. Pemerintah melakukan penelitian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat melalui Dinas Kesejahteraan. Itu dia sedikit materi dari saya. Kita semua bisa menarik kesimpulan bahwasannya pada awal abad ke-19, sistem ekonomi di Priangan tersebut beralih ke sistem tanam paksa. Nah, lalu pada awal abad ke-20 atau setelah abad ke-19, sistem pemerintah di Priangan tersebut menerapkan kebijakan politik etis, yang hal tersebut merupakan reformasi dalam kebijakan politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Kita bisa tarik kesimpulan lagi bahwasanya orang-orang Priangan tersebut adalah bagian dari pemerintah Hindia Belanda dan harus manut kepada orang-orang Hindia Belanda, kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sekian penyampaian materi dari saya tentang aktivitas sosial ekonomi orang-orang Priangan sebelum juga sesudah abad 19. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.